Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Witri, dan pada hari ini kita akan mengadakan pembelajaran IPS. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan pertama ini kita membahas tentang letak dan luas Indonesia. Yang pertama di sini ada pembahasannya. Nah, dengan menggunakan peta, kita dapat menceritakan suatu lokasi, bentuk jalan, jarak antara suatu tempat ke tempat yang lain, dan kenampakan unik di suatu tempat. Nah, yang pertama ada pemahaman lokasi melalui peta. Nah, pada peta ini dimaknai sebagai gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Menurut Erwin Rice Z, pada peta itu adalah gambaran konvensional penampakan muka bumi yang diperkecil seperti kenampakannya jika dilihat vertikal dari atas, dibuat pada bidang datar dan ditambah tulisan-tulisan sebagai pengenal. Nah, fungsi peta ini secara umumnya sebagai sumber informasi keuangan. Ada beberapa komponen-komponen yang terdapat pada suatu peta, yaitu ada judul peta. Nah, pada judul peta ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum isi pada peta. Judul peta seharusnya mencerminkan judul peta dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Dan skala itu yaitu menunjukkan perbandingan ukuran suatu objek yang sesungguhnya dengan ukuran objek di peta. Skala peta itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada skala angka, skala garis, dan skala tulisan. Dan ada juga tanda orientasi. Nah, tanda orientasi ini berfungsi menunjukkan arah mata angin pada peta. Dan ada simbol, yaitu merupakan tanda pada peta untuk mewakili kenampakan objek sebenarnya. Dan ada juga garis koordinat. Nah, garis koordinat ini merupakan garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Dan inset. Nah, inset ini digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Dan legenda menunjukkan keterangan simbol yang digunakan pada peta. Selanjutnya sumber peta. Nah, sumber peta ini memberikan kepastian tentang data yang digunakan dalam pemetaan sehingga informasi yang disajikan akurat. Dan selanjutnya ada garis tepi. Garis tepi ini berfungsi untuk menuliskan angka-angka astronomis, lintang, dan bujur. Dan yang terakhir ada lettering. Lettering ini yaitu tulisan nama objek dan keterangan termasuk angka pada peta tersebut. Dan selanjutnya di sini ada jenis-jenis simbol. Nah, jenis-jenis simbol ini terbagi dari 4 bagian. Yang pertama ada simbol titik. Nah, simbol titik ini digunakan untuk menyatakan posisi atau lokasi suatu tempat. Nah, simbol titik ini dapat berupa simbol piktorial atau gambar, geometrik, dan huruf. Nah, pada simbol piktorial ini menggambarkan kenampakan geografis yang mirip dengan bentuk sebenarnya. Dan yang kedua, simbol garis, yaitu digunakan untuk menggambarkan kenampakan yang memanjang seperti batas administrasi, jalan, dan sungai. Ketebalan garis ini dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Contoh, simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Dan yang selanjutnya ketiga itu tadi ada simbol warna. Simbol warna ini berfungsi menunjukkan kenampakan objek. Warna yang digunakan pada peta itu ada hijau, yaitu yang menunjukkan dataran rendah, kuning menunjukkan dataran tinggi, dan coklat menunjukkan daerah pegunungan. Sedangkan biru menunjukkan daerah perairan seperti danau, ada sungai, rawa, dan laut.
dan serat putih itu menunjukkan daerah tertutup salju. Selanjutnya ada simbol area. Nah, simbol area ini digunakan untuk menunjukkan area tertentu seperti hutan, permukiman, dan rawa. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaan. Sebagai contohnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Dan yang kedua, letak Indonesia. Nah, letak Indonesia ini atau letak suatu wilayah berkaitan dengan posisi dan lokasinya di permukaan bumi. Letak suatu wilayah ini menunjukkan juga ada karakteristik keadaan alam di permukaan bumi. Nah, dengan demikian, perbedaan letak wilayah mempengaruhi perbedaan kondisi fisik atau keadaan alam di permukaan bumi. Nah, letak suatu wilayah ini dapat dilihat dari posisi geografis dan letak geologisnya. Dan pengertiannya di sini ada posisi yang pertama, posisi geografis. Di sini berdasarkan posisi geografisnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur dan 114 derajat bujur timur. Nah, dari peta ini dapat diketahui juga bahwa Indonesia itu dilalui garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, garis ekuator itu adalah garis khayal pada peta atau global yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besarnya. Dan posisi geografis Indonesia ini mempengaruhi keadaan alam Indonesia. Nah, pengaruh tersebut dapat dilihat dari pergantian musim, jenis vegetasi, pembagian daerah, dan perilaku angin. Nah, berbagai pengaruh tersebut dapat diuraikan. Yang pertama ada pergantian musim. Nah, revolusi bumi ini menyebabkan matahari seolah-olah bergerak bolak-balik di antara garis balik utara 23 derajat sampai 30 derajat lintang utara. Dan garis balik selatan ini ada 23 derajat sampai 30 derajat lintang selatan. Nah, gerakan matahari ini disebut gerak semu matahari. Gerak semu matahari ini mengakibatkan daerah yang berada di lintang rendah seperti Indonesia mendapatkan sinar matahari lebih banyak. Dan kondisi ini menyebabkan Indonesia hanya memiliki dua jenis musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim tersebut dapat menimbulkan perbedaan suhu yang menyolok sepanjang tahunnya. Dengan demikian, Indonesia tidak mengalami suhu sangat dingin seperti daerah kutub. Sekarang ada jenis vegetasi. Dilihat dari posisi geografisnya, Indonesia ini terletak di daerah lintang rendah sehingga beriklim yang tropis. Iklim tropis ini dimiliki Indonesia memberikan keuntungan yang tersendiri bagi Indonesia. Keuntungan tersebut adalah Indonesia memperoleh hujan sepanjang tahun sehingga Indonesia memiliki hutan hijau sepanjang tahunnya. Dan yang ketiga ada pembagian daerah waktu. Daerah waktu Indonesia Timur atau WIT, daerah waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan daerah waktu Indonesia Barat atau WIT. Dan yang keempat ada perilaku angin. Nah, letak Indonesia ini berada di daerah ekuator, menyebabkan Indonesia berada di pertemuan angin pasat dari belahan bumi utara dan selatan. Angin pasat ini merupakan angin yang bertiup tetap sepanjang tahunnya dari daerah subtropis menuju ekuator. Nah, angin pasat ini terdiri atas angin pasat timur dan angin pasat tenggara. Angin pasat timur laut ini bertiup dari belahan bumi utara dan angin pasat tenggara bertiup dari belahan bumi selatan. Nah, kedua angin ini bertemu di sekitar ekuator. Sekarang ada letak geografis. Letak geografis Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis ini adalah letak suatu tempat dilihat dari
permukaan bumi di sekitarnya. Ada batas-batas wilayah Indonesia, diantaranya ada batas sebelah utara adalah Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Cina Selatan. Sedangkan batas sebelah selatan ada Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Batas sebelah selatan ada Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Dan batas sebelah barat ada Samudra Hindia. Sedangkan batas sebelah timur adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, letak Indonesia ini di antara dua samudra dan dua benua menyebabkan Indonesia berada di jalur lalu lintas dan perdagangan dunia. Kondisi ini menguntungkan bagi kita di Indonesia di bidang perdagangan dan di pariwisata, karena pelabuhan di Indonesia menjadi transit perdagangan internasional. Dan letak geologis. Letak geologis ini merupakan letak suatu wilayah berdasarkan kondisi dan sejarah geologis yang membentuk susunan batuan di wilayah tersebut. Nah, dilihat dari letak geologis, wilayah Indonesia ini berada di rangkaian jalur pegunungan muda Sirkum dan Pasifik dan Mediterania, serta di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, juga lempeng Pasifik. Indonesia bagian timur terletak di dangkalan Sahul dan Indonesia bagian barat terletak dangkalan Sunda. Letak geologis ini Indonesia memberikan berbagai keuntungan. Salah satunya Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Dampak positifnya dari adanya keberadaan gunung berapi ini di Indonesia yaitu wilayah Indonesia memiliki tanah vulkanik yang luas. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi sektor di pertanian di Indonesia dapat berkembang baik. Keuntungan lainnya dimiliki yaitu dari letak geologisnya adalah Indonesia memiliki berbagai macam potensi sumber energi mineral. Dan letak Indonesia. Letak di Indonesia merupakan negara terluas ketujuh di dunia berdasarkan data Badan Informasi Geospasial atau BIG. Total luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Dengan luas tersebut, wilayah Indonesia ini terluas kedua di benua Asia dan terus di kawasan Asia Tenggara. Sepertiga luasnya wilayah Indonesia adalah dataran dan 2/3 luas Indonesia adalah lautan. Yang sekarang ada luas wilayah. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, luas dataran Indonesia adalah 1.922.570 km persegi, yang menempatkan Indonesia sebagai negara ketujuh terluas. Dan dataran di Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang berjumlah 13.466 pulau. Nah, pulau-pulau tersebut terbagi atas ada pulau besar dan pulau kecil. Nah, pulau-pulau besar Indonesia ini diantaranya ada Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa, serta masih banyak pulau-pulau lainnya. Dan sekarang ada luas perairan di Indonesia. Wilayah Indonesia ini terbentang dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik dengan luas sekira 3.257.483 km persegi. Nah, wilayah laut Indonesia ini dibedakan menjadi 3 zona, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau Z. Nah, zona laut teritorial ini ada jalur laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Sedangkan garis dasar ini adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung pulau.
Landas kontinen adalah dasar laut sebagai lanjutan sebuah benua. Nah, landas kontinen ini diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Adapun zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka yang diukur dari garis dasar. Indonesia memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di ZEE Indonesia. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian buka di Classroom dan berkomentar di sana. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih.